Oke, baik. Sebenarnya era industrialisasi Batam itu bukan dimulai di tahun 1971 ketika BP Batam atau Otorita Batam mulai menancapkan kuku lalu membangun Batam secara masif, dimulai dengan eranya Bapak Ibnu Sutowo. Tapi sebenarnya jauh sebelum itu, tepatnya di 26 Juli 1898, yang di Pertuan Muda Raja Muhammad Yusuf Al-Ahmadi itu sudah mengurniakan sebuah surat kepada Raja Ali Kelana untuk melakukan sebuah tonggak sejarah, yaitu membuat pabrik batu bata bernama Batam Brickwork di Pulau Batam. Nah, berdasarkan surat itulah kemudian Raja Ali Kelana bermitra dengan seorang pengusaha dari Singapura, Sam Ong Leong, untuk membuat Batam Brickwork. Nah, pabrik batu bata ini mereka pilih akhirnya setelah melalui survei dari literatur yang kita dapatkan. Mereka kemudian memilih tempatnya itu di sekitaran Tanjung Ucang sekarang atau Batu Haji. Nah, di sanalah kemudian dibuat sebuah pabrik batu bata yang cukup besar. Lalu mereka mendatangkan mesin uap yang berasal dari Jerman, terus kemudian mulai memproduksi. Nah, pabrik batu bata ini betul-betul pabrik batu bata yang solid ya. Hasilnya adalah pabrik bata yang kuat, solid, yang betul-betul padat. Karena itu beberapa kali batanya itu pernah mendapat penghargaan. Jadi selalu diikutkan di dalam perlombaan ya untuk kualitas. Makanya tidak heran kalau sampai beberapa kali mengikuti semacam lomba atau eksibisi itu berhasil menang di Penang, lalu kemudian pernah di Hanoi, Vietnam juga menang. Jadi memang kualitasnya sangat bagus, diakui. Bahkan di Singapura itu di kantor mereka itu mereka sudah siapkan sebuah kantor besar yang untuk pemasaran. Jadi sebenarnya ada juga pemasarannya kuat karena batu batanya bagus. Ada pemasaran kuat itu pernah masuk ke dalam direktori. Jadi direktori itu semacam buku bisnis. Jadi Batam Brickwork itu pernah masuk di dalam direktori bisnisnya di Temasek. Nah, itu juga biasanya produk-produk yang sudah bagus bisa masuk di dalam situ. Nah, kalau untuk pabriknya sendiri memang milih di tanahnya, karena apa ya, tanah yang pas itu memang di sekitaran Batu Haji sama Tanjung Ucang. Jadi itu proses pembakaran sampai kepada finishing itu memang demikian kuat ya, tingkat kualitasnya itu betul-betul diperhatikan. Karena itu sampai sekarang batu bata itu kalau Anda bisa menyisir ke beberapa bangunan-bangunan tua di belakang Padang, di Sambu, di Pulau Bulu dan sebagainya, sampai ke Penyengat bahkan, itu sampai sekarang Anda masih bisa melihat betapa kokohnya batu bata itu yang bermerek Batam. Nah, untuk komposisinya sendiri itu karena di tanah Batam itu di beberapa tempat termasuk yang paling bagus adalah Batu Haji sama daerah Tanjung Uncang, itu memang batu tanah liatnya luar biasa kuat. Lalu komposisinya adalah hampir sekitar 90% lebih itu memang tanah liat yang berasal dari sebagian adalah air. Jadi proses yang paling bagus adalah ketika pematangannya. Nah, kalau jejak-jejaknya sekarang masih bisa Anda lihat itu di belakang Padang, di Pulau Bulu, di Pulau Sambu, bahkan di Pulau Bulu itu setelah kita teliti perigi tua yang ada di Pulau Bulu itu ternyata batu batanya memang menggunakan batu bata produksi Batam Brickwork. Nah, itulah beberapa catatan penting yang bisa kita jadikan sebagai tanda bahwa industrialisasi Batam itu sebenarnya sudah dimulai di Batu Haji. Nah, ada yang menarik mungkin tentang asal-usul ya. Asal-usul Batu Haji sendiri sebenarnya berkorelasi erat dengan Batam Brickwork. Karena apa? Nah, kalau orang Melayu dulu sering menyebut mesin itu dengan engine. Jadi sebenarnya Batu Haji itu kalau dari yang tertutur dari mulut ke mulut itu berasal daripada kata engine berarti mesin, batu adalah batu bata. Jadi orang menyingkat kemudian menjadi engine batu atau Batu Haji. Jadi sebutan Batu Haji itu berkorelasi kuat dengan Batam Brickwork.